Bapak Ibu yang kami hormati, selamat bertemu kembali pada bagian yang keempat dalam kegiatan pelatihan dasar Kopdit Tritunggal Tuge. Pada bagian yang keempat ini, kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu mengenai program dana sosial, santunan duka anggota, dan syarat pengabulan pinjaman di Koperasi Kredit Tritunggal Tuge. Yang pertama akan kami sampaikan adalah program dana sosial Kopdit Tritunggal Tuge. Program dana sosial yang pertama adalah dana sosial bantuan pendidikan. Artinya Bapak Ibu bahwa ketika anak anggota maupun anggota Kopdit Tritunggal Tuge masuk sekolah TK besar akan memperoleh bantuan dana sosial sebesar Rp150.000. Masuk SD akan memperoleh Rp200.000. Masuk SMP Rp225.000. Masuk SMA Rp250.000. Dan masuk perguruan tinggi satu kali saja Bapak Ibu akan memperoleh bantuan dana sosial sebesar Rp300.000. Tentu dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa dana sosial ini dapat diambil sampai dengan akhir tahun buku. Tentu pengertiannya tidak boleh lewat dari akhir tahun buku. Jika lewat, hangus. Syaratnya Bapak Ibu, tidak menunggak iuran wajib 3 bulan. Tidak menunggak pembayaran hutang berturut-turut 3 kali dan sudah menjadi anggota selama 1 tahun. Dana sosial yang kedua adalah dana sosial rawat inap rumah sakit. Artinya bahwa ketika seorang anggota Kopdit Tritunggal Tuge sakit dan menjalani rawat inap minimal 2 malam di rumah sakit, koperasi akan memberikan bantuan dana sosial rawat inap rumah sakit sebesar Rp350.000. Dana sosial ini diberikan 1 kali dalam 1 tahun buku dengan kwitansi dari rumah sakit. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengklaim dana sosial rawat inap rumah sakit ini, jangan lupa membawa kwitansi dari rumah sakit. Lalu dana sosial yang ketiga adalah ucapan belasungkawa, yaitu apabila anggota atau orang tua, anggota, suami, istri, anak anggota meninggal, koperasi akan memberikan karangan bunga dan bawaan lain sesuai situasi dan kondisi. Inilah program dana sosial Kopdit Tritunggal Tuge. Lalu saya akan menyampaikan juga mengenai program santunan duka anggota Kopdit Tritunggal Tuge. Ini adalah program unggulan Kopdit kita. Namun perlu diperhatikan bahwa anggota yang berhak untuk memperoleh santunan duka ini adalah anggota yang bergabung dengan Kopdit Tritunggal Tuge sebelum umur 60 tahun. Ini perlu digarisbawahi. Jadi pada saat bergabung menjadi anggota Kopdit Tritunggal Tuge, umur dari anggota tersebut kurang dari atau sama dengan 60 tahun. Untuk ketentuan lainnya bisa kita lihat sebagai berikut. Ketika anggota tersebut menjadi anggota kurang dari atau sama dengan 2 tahun, maka ketika dia meninggal, maka ahli warisnya akan memperoleh santunan duka sebesar Rp2.500.000.
ketika anggota tersebut telah menjadi anggota koperasi lebih dari 2 tahun sampai dengan kurang dari sama dengan 4 tahun, maka ketika dia meninggal, maka ahli warisnya akan memperoleh santunan duka 5 juta rupiah. Dan jika seorang anggota koperasi telah menjadi anggota koperasi lebih dari 4 tahun, kurang dari 6 tahun atau sama dengan 6 tahun, maka ahli waris akan mendapatkan 7,5 juta rupiah. Dan jika anggota koperasi telah menjadi anggota koperasi lebih dari 6 tahun, maka ahli waris apabila dia meninggal akan mendapatkan santunan duka anggota 12,5 juta rupiah. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, agar program ini berjalan dengan baik, maka bagi anggota yang meninggal dan tidak memenuhi kewajiban membayar iuran dana santunan duka sebesar Rp50.000 per tahun, maka pembayaran kepada ahli waris akan dipotong sebesar Rp1 juta per tahun berdasarkan kelalaian tunggakan iuran tersebut. Dalam hal ini berlaku kelipatannya. Inilah program santunan duka anggota yang dimiliki oleh koperasi kita. Berikut kami akan menyampaikan tentang syarat pengabulan pinjaman. Yang pertama, bahwa ketika seorang anggota mengajukan permohonan pinjaman, kami akan melakukan analisa. Apa saja patokannya? Yang pertama adalah capacity to pay. Artinya apa? Kemampuan atau kapasitas dari peminjam untuk mengangsur pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah disetujui. Yang kedua adalah karakter, yaitu watak atau kredibilitas yang dapat dipercaya kepada peminjam dan atau penjamin. Yang ketiga adalah kapital, yaitu modal atau jumlah simpanan atau kontribusi yang diberikan kepada lembaga dalam membangun sumber-sumber material dan keuangan secara teratur dan konsisten. Yang keempat adalah kolateral, yaitu jaminan atau agunan yang dimiliki berupa simpanan saham atau aset real milik pribadi. Dan yang kelima adalah condition, artinya kondisi sosial ekonomi peminjam dan keuangan koperasi yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Inilah dasar analisa kami tentang syarat-syarat pengabulan pinjaman. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi, acara pelatihan dasar bagi para anggota Koperasi Kredit Tritunggal Tuge. Kami berharap agar kegiatan ini dapat memberikan tambahan wawasan tentang koperasi, khususnya tentang Koperasi Kredit Tritunggal Tuge. Semoga koperasi kita ini semakin bertambah besar, sehat, kuat, dan jaya. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Untuk itu kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kegiatan pelatihan ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hati. Kami mengingatkan, jangan lupa untuk lanjut ke bagian kelima, yaitu kuis. Siapa tahu Anda berhak untuk memenangkan hadiah dari kami. Demikian kami sampaikan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.